Gini, kami tadi bicara tentang ketuhanan, Bang. Ketuhanan. Ya gimana ketuhanan, kenapa? Ini mau jalan soalnya ini. Ketuhanan itu orang Katolik itu percaya Yesus itu sebagai utusan, percaya Yesus sebagai guru, percaya Yesus sebagai nabi, percaya Yesus sebagai Tuhan yang dituhankan gitu loh. Berarti dituhankan kan? Tidak ada klaim Yesus di Bible bahwa dia Tuhan. Tidak ada klaim Yesus sendiri bahwa dia Tuhan. Betul tidak? Saya setuju. Orang Katolik setuju. Yesus itu dituhan. Yesus bukan pencipta. Makanya berarti artinya tidak ada data di Bible bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Tidak ada. Ya. Yesus itu bukan pencipta. Clear, Bang. Sudah berarti clear. Clear. Itu berarti kan orang Katolik berarti clear. Berarti Yesus pun berarti bertuhan kan, Bang? Dan Yesus bertuhan. Dia bukan bahkan pencipta. Dia berdoa juga kan? Iya, maka gini, orang Katolik itu percaya Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Makanya setiap doa orang Katolik selalu tertutup begini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, Bapa di surga. Ya, sama persis seperti pada saat kalau memang Yesus tahu dia ke muka bumi, kira-kira dia tahu nggak untuk disalibkan itu, Bang? Yesus. Yesus kira-kira tahu nggak kalau dia itu akan disalibkan? Tahu sih, karena dinubuatkan. Oh, berarti Yesus tahu kalau dia akan disalibkan. Ya, karena di dalam. Kalaulah memang Yesus itu tahu, Bang, kalau dia akan kenapa dia harus berdoa 3 kali sehari? Datanya di Lukas 22:42, Bang. Datanya ada di Lukas 22:42. Kalau memang dia tahu dia akan disalibkan, kenapa dia harus berdoa, harus selamat dari cawan kematian? Kenapa tidak seperti anaknya Ibrahim ketika dia akan disembelih, dia berserah diri karena dia tahu akan dikorbankan. Kenapa kok malah Yesus ini berdoa untuk selamat dari cawan kematian? Sebagai manusia dia merasa takut gitu loh. Ya, anaknya Ibrahim juga sama manusia, bahkan dia anak-anak, tapi dia yakin kepada Tuhannya bahwa segala sesuatu perintah Tuhan pasti bagus. Dan dia berserah diri untuk dikorbankan, anaknya Ibrahim ini. Ternyata Tuhan memberi. Anaknya Abraham ini, tahu. Dia tahu. Kenapa kok beda dengan Yesus? Dia harus berdoa 3 kali lagi. Itu di Lukas 22 nomor 42, Bang, datanya itu. Apa masalahnya? Saya berbicara dengan asumsi. Saya harus ada data. Ya betul. Apa masalahnya Yesus berdoa? Ya, kan tadi pertanyaannya katanya Abang tahu kalau dia akan disalibkan. Iya, kalau dia berdoa. Kalau dia memang tahu akan disalibkan, kenapa dia harus berdoa, Bang? Untuk selamat dari cawan kematian. Oke, saya ikutin Abang. Dia berdoa ya, dia berdoa. Tidak ada salahnya dia mau mati, dia berdoa. Apa? Berarti dia tidak mau, Bang. Berarti dia tidak mau untuk. Sekarang gini, Bang. Ada di Hosea 6 nomor 6, Bang. Karena tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu Yesus tuh. Suka dengan kasih setia, bukan korban sembelihan tuh Yesus. Di mana? Hosea 6 nomor 6. Ya, kita bicara Yesus kan ada di Perjanjian Baru. Oke, berarti ada di Matius 9 nomor 6 sampai 13. Nomor 13-nya aja. Matius 9 nomor 13. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan kau pelajari arti firman ini, yang kukehendaki ya belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ingin Yesus disalib itu siapa, Bang? Ini bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini apa maksudnya? Ya nggak tahu kan Abang Julio yang baca. Artinya Yesus tuh sukanya bukan persembahan, tapi belas kasihan. Pertanyaannya kalau pembun-bun itu kasih belas kasihan atau apa, Bang? Yesus berbicara kepada pemungut cukai, bukan bicara tentang kematiannya. Jadi tidak ada konteksnya ketika Yesus berbicara. Berarti yang mau Yesus disalibkan itu siapa? Di Bible itu, data di Bible yang pengen Yesus disalibkan itu siapa? Namanya itu rencana Tuhan. Rencananya Tuhan atau rencananya Sibilis? Untuk menyelamatkan. Bang Julio jujur, di Bible itu rencananya Tuhan atau rencananya Sibilis yang ingin Yesus tersalibkan? Jujur, pakai data. Bang Palupo masuk, Bang Palupo, gue mau berangkat ini, Bang Palupo. Karya penyelamatan itu namanya, Bang. Jadi, mana nih Unirifa ini?
Jangan berangkat dulu Bang. Iya, ini makanya saya lagi ulur-ulur sampai ada narasumber yang lain, Bang. Saya soalnya kalau udah lagi sambil naik mobil ini takut nggak fokus. Siap Ustadz, siap. Yesus Biar saya Rukia Julio ini Ustadz. Oh, loading, udah masuk loading masuk. Lanjut Ustadz. Hati-hati di jalan Ustadz. Mati. Bahkan Ustadz hati-hati di jalan. ya, siap. Bahkan abangku, ini sebelum saya closing lagi abangku ya. Ini pakai data ya. Kita, bukan kata saya. Tapi kata Bible abangku. Makanya ketika Yesus itu berdoa di Matius 7 nomor 7 sampai 10 ya diceritakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya, abangku hafalkan itu. Artinya Yesus ini orang baik atau orang nggak baik? Baik. Berarti ketika dia itu minta diselamatkan dari cawan kematian, doanya dikabulkan atau tidak? Ini Yesus tuju. Saya tanya ulang lagi. Kita tertuju saja. Yesus orang baik atau tidak orang baik? Yesus orang baik. Ini Ketika orang baik ini berdoa, orang soleh, ini Yesus soleh atau tidak? Yesus soleh. Tidak Nah, punya dosa. ketika Yesus soleh itu menjadi orang baik, dia berdoa pasti dikabulkan nggak Pak Tuhan? Tentu Nah, dikabulkan. ketika dikabulkan berarti sesuai di Ibrani nomor 5, Ibrani 5 nomor 7, maka terbukti di situ. Mencari mendapat setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan pada akhirnya itu dikabulkan doanya Yesus untuk selamat dari cawan kematian, tidak disalib. Lalu siapa yang disalib? Karena nanti di Ibrani 5 nomor 7, Bang, saya pakai data ya Bang, Abang dari tadi nggak pakai data. Maka di Ibrani 5 nomor 7, itu disebutkan apa Bang? Ayat-ayat ini bukan menunjukkan untuk Yesus ini. Ini dia mengajarkan orang ini. Yang Matius 7 ayat 7 ini. Bang, Pengabulan doa. iya, saya tanya, kalau Yesus berdoa kira-kira dikabulkan atau tidak abangku? Beda ceritanya ketika Yesus itu ini bukan cerita bab 7 ayat 7 ini bukan cerita tentang apa? Di Lukas 22:42 itu tentang Yesus berdoa untuk selamat dari apa bangku? Kalau diskusi seperti ini nggak masuk lari-lari ayatnya. No. Justru saya bangun abangku biar mempelajari Bible seutuhnya. Abangku biar belajar Bible itu. Kalau kami bang, kami ini bang, pondok pesantren kami itu di belakang UKI di Cawang bang, Jakarta Timur. Universitas Kristen Indonesia. Kami terbiasa dulu tahun 90-an diskusi dengan apologet bang, Kristen. Maka cara abangku untuk belajar yang namanya lintas agama, pelajari Bible semuanya bang, dari 1 sampai akhir, dibaca semuanya, lalu akan menemukan bang, nggak bisa sepotong-sepotong. Maka kalau abangku ingin belajar seperti itu, salah kalau saya disuruh belajar sama abangku. Abangku saya kasih referensi tentang yang namanya Lukas 22:42, itu Yesus berdoa untuk selamat dari mana? Lukas 22 berapa? Lukas 22, abangku aja nggak hafal, kita malah hafal. Lukas 22:42, Lukas 22 nomor 42. Ya, saya nggak hafal. Masa saya disuruh belajar? Lah saya yang hafal di situ kok saya yang disuruh belajar. Cemana Bang Julio ini? Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini Yesus berdoa, kalau memang kehendakmu yang terjadi, terjadilah, kan itu. Oke. Berarti abangku coba baca. Loading bisa ada data. Kehendak Bapak siapakah yang pengen disalibkan? Mr. Loading bisa buka datanya? Iya bisa Ustaz. Di mana tadi Ustaz? Ya di Bible itu. Teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Ini saya lagi kendaraan ini. Kehendak Ya, Bapakmu lah yang menginginkan Yesus untuk disalibkan, itu ada data di mana? Coba baca. Kan kehendaknya Bapak kan di situ. Maka yang menghendaki Yesus disalibkan itu si iblis. Nah, kehendak Bapakmu lah, iblis itu Bapakmu lah. Gitu. Coba cari datanya itu. Bapakku, jikalau engkau mau, kehendakmu yang terjadi. Iya, ini kan diminta kehendak, bukan kehendak iblis. Ini Bapak, ini ada kata Bapak di sini. Iya, nanti ada di Bible itu yang disebut Bapak itu bukan cuma Tuhan, tapi iblis juga dibilang iya, Bapak. berarti itu konteksnya lain lagi. Oh, mati bijak. Abang, ini cara begitu itu tidak masuk. Abang cabut dari nomor 277, lari ke Lukas 22, lari ke situ. Oke. Saya tidak akan mau lari-lari lagi. Sekarang pertanyaannya sekarang gini Bang. Di Ibrani 5 nomor 7 itu siapa yang terselamatkan? Coba Bapak, Abang baca.
Belum habis di Lukas 22 sudah ke Ibrani. Ya udah, sekarang menurut abangku di Lukas 22:42 itu Yesus berdoa apa? Di Lukas 22 nomor 42 itu Yesus berdoa untuk apa? Sebelum ke Yesus berdoa, abang belajar dulu bagaimana proses jalannya sampai kepada penyalipan. Saya selalu belajar. Les kita aja bisa menyebutkan ayatnya, abang aja nggak bisa nyebutin ayatnya. Ya ayatnya itu abang ambil cabut untuk bisa mempojokkan. Karena kami adalah orang-orang apologet Islam, bang, debater Muslim. Jadi kalau abang itu pengen masuk duduk di diskusi lintas agama, abang tuh harus mempersiapkan senjata. Senjata pedang, lawannya pedang, bang. Kampak, panah. Ya, kalau dengan senjata canggih berarti canggih. Kalau dengan roket main roket, kapal dengan kapal. Kalau abangku mau berdiskusi dengan kami debaters Muslim seperti ini, abangku aja ndak hafal dengan Bible abang. Abang kewalahan. Melawan kami abang kewalahan. Kami dari tadi membawakan narasi dengan data Bible. Abang nggak pernah membantah satu pun yang saya bangun dengan data Bible abang. Mana? Saya tidak hafal Alkitab, saya justru jujur. Nah, artinya berarti abangku kan nggak imbang kan? Kami bernarasinya dengan cara data. Abangku malah menafsirkan. Bukan, datanya itu data yang ambil dari Matius bab 7, habis itu cabut lagi ke bab Lukas 22, habis itu Ibrani. Mencari yang data-data yang untuk mengkonter dari data yang saya sampaikan. Konteran abang itu dengan data harus lawan dengan data, mana datanya abang? Itu tadi secara umum saja. Sementara Yesus bicara di. Berarti tidak pakai data. Gini. Dijawabnya nggak pakai data berarti. Saya pakai data, abang nggak pakai data gitu. Ini abang dengar dulu. Sementara di Matius 7:7 itu konteksnya berbeda. Di Lukas 22 konteksnya berbeda. Di yang konteksnya berbeda. Tidak ada kesinambungannya di sana. Kalau berbeda bisa jelaskan di Lukas 22:42 itu Yesus lagi berdoa apa, bang? Lukas 22 ya, kita lihat dari apa. Lukas 22:42 itu Lukas 22 nomor 42. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanyalah kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah dengan ini. Kita harus baca dari konteks awalnya. Kenapa sampai dia berkata seperti itu? Kan gitu. Ini nggak imbang. Loading bisa masuk nggak loading? Mau masuk nggak loading? Cara saya untuk mengerti Alkitab ya. Artinya boleh Ustadz, biar lawan dengan congor saja Ustadz. Ilmu terlalu tinggi kasih sama dia. Memang ini orang botol ini. Botol ini sudah botol kosong pula. Kasih tahu data di Bible malah nyalain Ustadz, gimana sih Pak Julio? Coba Julio, kau buka Yohanes 8:44. Yohanes 8 ayat 44, kau baca situ. Saya ini buka Alkitab ini. Baca sekarang baru ngomong, baca dulu. Yohanes 8 44. Nah, kau bacakan di situ loading. Baca situ cepat. Lain lagi. Ini Yesus berbicara pada waktu. Baca. Dibaca. 39. Jangan kau berfirman dalam hati seperti Tuhanmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Botol, bukan itu Yohanes 8:44. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan. Memang kau ini botol ya, disuruh buka ayat lain, kau buka ayat lain. Harus dari sini baru saya bisa mengerti, Pak. Kalau satu ayat saja saya tidak bisa mengerti. Memang kau tidak akan mengerti, karena yang rusak kalian itu ketuhanan. Perbaiki Tuhan kalian, maka hidup kalian akan diperbaiki Tuhan. Perbaiki itu. Itu Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya orang yang menginginkan Yesus itu disalib, maka bapaknya iblis. Sibilos. Kau dari dulu tidak pernah sehat-sehat sampai sekarang, bahkan tambah parah. Pastor Loading ini framing lagi nih. Dia tidak mengerti. Bukan framing, sekarang begini. Yang menginginkan Yesus untuk terkutuk di kayu salib siapa? Nah, lari lagi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku.
Sebab aku, Nah itu kau kasihi Yesus atau tidak? sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas Ini kalau orang sudah botol. Oh, kok botol, bacakan ayat Alkitab kok botol kan? Mana pester loading ini? Jadi kau nggak mau akui dari Tadi Yesus mengatakan jika Bapamu adalah Allah, maka kamu akan mengasihi aku. No, you fucking Kau lihat tuh. you not understand, fuck off. Kenapa orang tidak pasung kau ya? No, you not understand, fuck. Yes. Itu maksudnya. Kan? Langsung lari dia punya. Marah dia, merajuk. Emosi dia, keluar kalimat nggak pantas tadi itu. Sudah jelas di situ apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Loading. Tadi datang Siap. datang cucunya, sekarang ada nenek metal masuk. Kau terserah kau. Nenek metal marah sama kau ya. Naik. Neneknya tadi cucunya naik, sekarang neneknya naik. Kau lawan tuh nenek tuh. Iya, kenapa Pak? Masalah kenapa? Wah ini Yohanes tete 8 bukan ayat nenek. 44. Tete. Musiknya Kenapa tolong dong ayat dikecilin, 84? nenek musiknya dikecilin, noise ya, bisa nggak? Kalau mau denger musik dulu, jangan naik komal, ya. Lanjut. Ya, kenapa? Inilah Ayat nama kalian, 84. kau ini laki-laki namanya nenek. Kenapa tidak tulis itu kakek? Dari segi nama saja kau sudah bagaimana ya? Loh, ya jadi gimana mau dibahas masalah nama apa masalah ayat Yohanes 8 ayat 44? Sabar, kau Kristen apa Islam nih? Saya Kristen, Pak. Betul-betul Kristen, karena dari tadi ini semua menyamar ini, ternyata kejawen semua ini. Karena dari tadi ini menyamar terus dari malam sampai pagi. Saya nih. hanya poinnya Betul, kau di Kristen. Yohanes 8 ayat 44. Tidak, sabar. Ya. Kau betul-betul Kristen. Kau betul-betul Kristen. Iya. Oke, kita uji dulu. Coba kita uji dulu. Kristen atau bukan? Ya. Bentar. Loh, kenapa jadi masalah Kita uji pengujian, Pak? Sekarang yang kita bahas itu Iya, karena dari Yohanes tadi 8 menyamar. ayat Banyak yang 44, mengatakan Kristen, ternyata kejawen. tidak masalah, Pak. Yang masalahnya Bun, kemarin bisa yang besarkan tadi saya, yang Bun? dengar. Iya, Pastor. Dah, Nah, coba. lanjut. Kita uji dulu. Kau ini Kristen betul apa Kristen nyamar-nyamar? Baru kita lanjut itu. Nah, di sini. Bagaimana? Di Matius 12:15. Di sini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Tuhan ini dirujukan kepada siapa? Hamba ini dirujuk kepada siapa? Tuhan ini dirujuk kepada siapa? Silakan. Matius berapa tadi? Matius 12 12:15. Ya, perikopnya Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Silakan. Oh, itu ketika perikopnya itu Matius 12 ayat berapa tadi itu? Kayaknya bukan Yesus Kristen dia ini hamba kan, menyamar lagi kan, bukan Kristen ini. Ya, Yesus ini. ketika di situ lihat yang ayat berapa tadi itu? Ayat 15. Matius 12 nomor 15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? kalau saya sih, Tuhan Pak, ini ditujukan kepada siapa? Ya posisinya itu kan kalau misalnya kita Kristen itu kan percaya Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan ya. Ya, bukan Kristen 100%. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan di sini. Begini, saya rubah pertanyaan saya lah. Saya rubah. Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti Tuhannya siapa? Tuhannya Tuhan Allah. Berarti Yesus hamba Tuhan Allah, begitu?
sebagai manusia, Yesus dalam konteks manusia. Yesus Bukan hamba itu Tuhan, yang saya tanya sebagai itu sudah saya bilang kan, menyamar mereka ini. Padahal sudah jelas di sini loh. Iya. Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Iya. siapa? Tuhan Allah semesta. Oke, berarti Yesus hamba Tuhan Allah semesta kan? Iya, selaku dia 100% manusianya, ya iya. Oke, Lalu? berarti Yesus bukan Tuhan kan? Dia hamba kan? Yesus manusia 100%-nya adalah hamba Tuhan. Baru kenapa masalahnya? Iya, berarti Yesus ini hamba Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Iya. Iya, Yesus manusia 100%-nya adalah hamba Tuhan. Terus masalahnya? Memang Yesus ada berapa persen? Kau kira Yesus itu betray pakai persen-persen? Sembarangan kau ini. 100% Allah, 100% manusia. Hal itu yang Di mana kalian 100%? nggak paham. Oke, ini Sekarang 100% kita kembali ke topik hamba yang ini tadi berarti aja, yang Yohanes 8. diam dulu situ. Sabar, jangan dulu kemana-mana. Tuhan saja belum betul mau kemana-mana. Perbaiki dulu Tuhan ini. Betul. Kenapa harus diperbaiki? Sekarang kau diam dulu. Kau bilang tadi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Coba di mana kau jabarkan yang 100%-nya itu, datanya di mana? Yang Tuhan itu. Yang Tuhan bilang aku apa? Sabar, saya coba cari dulu ayatnya ya. Boleh? Iya boleh Pak. Santai kita di sini Boleh, Pak. oke. Yang penting karena ini dia live sampai ke Golgota Pak. Makanya jangan ada penipuan publik di sini. Ini kan kita sudah dapat nih 100, yang ini Yesus hamba berarti 100% manusia. Nah, yang Tuhan ini yang 100%-nya ini yang kita kejar ini. Di mana? Oke, sekarang begini ya. Di Yohanes 1 ayat 1 bunyinya, Ya Allah, habis rokokku sudah. Habis rokok itu, habis rokok ya itu. bakar lagi tuh. Pak. Nggak susah. Habis rokok itu di Yohanes Selanjutnya itu. ke Yohanes 1 ayat 1. Coba Yohanes 1. Kan itu yang 100% tuh maksudnya. Astaga. Oke, baiklah, saya ikut. Karena memang ini bukan jam 2 malam. Karena hari ini masih intinya bisa itu, saya beli Pak. rokok, saya. Jangan intinya, Yohanes yang kita berapa harus tadi itu? pelan-pelan, Pak. Yang Yohanes berapa Coba. dulu tadi? Yohanes 8 ayat 44 kah? Coba Anda baca ini dulu. Sabar, jangan dulu ke situ, jangan dulu kemana-mana. Kita perbaiki Tuhan dulu, Pak. Kalau Tuhan sudah baik, semuanya pasti baik. Iya. Perbaiki Tuhan dulu. Oke, baik. Iya. Siap. Kenapa? Iya baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Dan Allah. firman itu adalah Allah, iya. Toh, Yesus itu disebut juga sebagai apa? Firman, toh? Berarti firman Yesus dan Allah dikenal ini sebagai tidak bisa firman. berpisah. Firman dan Allah Ya, bisa berpisah iyalah. atau tidak? Ya bisa loh. Bisa berpisah. Ya? Bisa. Kalau Allah Bisa mau, berpisah. apa yang nggak bisa? Firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman ini menurut kamu apa? Perkataan, perbuatan, atau apa? Firman itu ya esensi dari Allah tuh. Apa definisi firman? Firman ini apa? Artinya apa? Firman ini artinya apa? Ucapan. Mungkin kecerdasan lah mungkin ya. Sekarang kalau kamu bisa menangkapnya, kalau firman itu apa? Kalau kamu yang bisa Bukan bisa menangkap yang tertulis di Bible Anda. Yang tertulis Iya. di Bible Anda, firman itu perkataan. Oke, firman itu perkataan. Terus? Perkataan itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia perkataan ini yang menjadi firman manusia. Bapa atau Bapa itu sendiri. Ya. Dan firman itu yang Yohanes ayat 1 dan firman itu adalah Allah. Kok itu aja nggak ngerti? Makanya saya tanya di sini. Saya tanyakan, coba kamu diam dulu baru kamu sanggah. Firman itu telah menjadi manusia. Yang saya tanyakan, firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini adalah firman Bapa atau Bapa itu sendiri? Sekarang tadi Bapak bilang kan itu firman. Toh? Ini tertulis firman kan?
Iya, kan saya bilang juga itu firman. Terus Iya, firman itu telah menjadi manusia. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini firman Bapa atau bagian dari Bapa juga? Ia bagian dari Bapa dan dia sekaligus Bapanya. Apakah firman itu bisa dipisahkan dengan esensi Bapa? Allah. Berarti firman ini bisa dipisahkan apa tidak? Uni masuk Uni. Masuk. Dulu Bang Ayo Pastor. Pak, rokok saya juga udah mau habis ini. Selesaikan rokoknya dulu. Ini Sebete. firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini firman Bapa atau Bapa itu sendiri? Sekarang firman dengan Bapa satu apa tidak? Satu toh? Kenapa kau balik bertanya sama saya? Enggak gini. Sekarang firman dengan Bapa itu satu kah tidak? Kan satu toh? Berarti siapa Oke, yang berarti menjadi kamu firman? setuju? Berarti Bapa yang menjadi manusia juga ya? Setuju. Oke, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ketika di sini dikatakan ada diberikan, berarti ada yang memberi dan ada yang menerima. Ya. Betul? Yang memberi sekali. siapa? Yang menerima siapa? Bapak juga. Berarti Bapa memberi kepada dirinya sendiri. Sekarang dia maha kah tidak, Pak? Sekarang saya tanya, dia maha kah tidak? Oh, jadi kalau menurut Bapak bahwa Allah Bapak itu maha gila. Oke, terserah, baik. Mari kita lanjutkan. Apalagi, Pak? Dan Di sini kita kau bisa tahu kualitasnya, diberikan. Kau dengar dulu, diberikan kepadanya. Iya, saya dengar. Berarti di sini ada yang memberi, ada yang menerima, betul? Betul sekali, Pak. Nah, yang memberi siapa, yang menerima siapa? Yang memberi itu Allah, yang menerima ya dia sendiri. Yang menerima? Allah sendiri, selaku manusia. Walah, ini parah. Lanjut tuh nih. Kan saya bilang dari Lanjut awal, dulu. Pak. Oke, boleh. Saya bilang dari awal ya. Oke, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La nabiyya ba'da. Terima kasih banyak. Tadi saya sudah mendengarkan banyak. Saya standby di sini. Alhamdulillah ada hiburannya, ada ilmunya, dan ada silaturahim yang terjamin antara kita dengan kawan-kawan non-muslim. Harapan saya adalah adanya diskusi-diskusi yang seperti ini supaya diskusi yang terjalin itu bukan diskusi saling membenci, tapi betul-betul komunikasi yang bisa jadi hiburan dan juga ilmu pengetahuan. Tadi saya mendengarkan Pastor Loading dengan Nenek Metal membahas tentang firman. Nah, di Kristen itu seperti Pak Nugroho tadi, ada yang namanya dogma dan doktrin. Apa itu dogma? Dogma adalah opini manusia yang dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan terkadang. Apa itu doktrin? Doktrin pengajaran. Kalau opini itu ibarat kata dan kalimat ya. Opini itu sedikit, kalau pengajaran itu banyak secara konsep ya. Maka dianggap benar tapi sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Ini sangat berbeda dengan yang namanya aksioma. Aksioma apa? Kebenaran yang memang tidak perlu dibuktikan tapi memang sudah benar karena bisa terbukti dan sudah menjadi hukum terkadang. 1 tambah 1 itu tidak ada cerita sampai 3, pasti 2. Nah, jadi ada yang namanya doktrin, dogma, aksioma, dan juga wahyu. Nah, wahyu itu apa? Kebenaran mutlak yang dianggap benar tapi harus bisa dibuktikan. Kalau memang kita mengaku itu dari Tuhan. Yang disampaikan oleh Nenek Metal dari tadi itu adalah doktrin. Doktrin itu apa? Dia menganggap itu benar dan kebenaran ini masih bersifat subjektif, tidak bersifat objektif. Artinya hanya menurut dia saja gitu. Nah, menurut orang Kristen, Yesus itu adalah firman. Dari mana mereka tahu? Dari himne Plato yang masuk di dalam surat Yohanes. Menurut Santo Agustin, bahwa itu sama persis dengan himne Plato, sama persis. Ya, pada mulanya logos, ya, pada mulanya logos. Bicara tentang logos. Logos ini kan sesuatu entitas yang tidak, ini abstrak. Logos itu abstrak, kecerdasan itu abstrak, perkataan itu abstrak, tidak berbentuk dan tidak berwarna.
sama seperti perasaan, sama seperti akal, hal-hal yang abstrak. Maka orang-orang terdahulu, zaman-zaman dahulu kala, para filosof-filosof pagan Yunani itu, mereka selalu menggunakan filsafat untuk menjelaskan apa yang tak mampu dijelaskan. Mungkin teman-teman tahu kisah Sokrates. Sokrates itu menjadi filsuf gara-gara dia mempertanyakan banyak hal, termasuk keberadaan Tuhan. Akhirnya dia menjawab dengan cara bukan jawaban secara literal, tapi dengan filosofi. Sebenarnya jawaban filosofi ini muncul karena manusia punya rasio. Makanya dikatakan manusia adalah makhluk rasional. Rasio itu apa? Pertimbangan akal. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini. Itu namanya rasio dan itu ilmiah. Nah, bagaimana dengan firman? Pada mulanya firman bersama Allah dan itu firman. Sebenarnya itu bukan pengajaran orang Yahudi. Tidak ada satupun konsep Yahudi yang mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan. Nah, teman-teman kita Kristen kan tidak tahu siapa penulis kitabnya, tapi dipercayai sebagai tradisi bahwa itu penulisnya Yohanes. Apakah betul Yohanes? Tidak. Kenapa? Karena bahkan Katolik sendiri pun mengakui bahwa itu diduga Yohanes, bahkan diduga murid-murid Yohanes. Nah, satu itu ya. Jadi epistemologi atau sumber kitab suci mereka ini kan tidak jelas, tapi mereka mendapatkan kitab ini sebagai kitab suci. Mereka mengimani kitab ini sebagai kitab suci. Alasannya apa sampai sekarang saya pun belum tahu. Sampai sekarang kalau saya bertanya, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Mereka sulit untuk menjawab itu. Sama sebagaimana kita tanyakan, kenapa kalian menuhankan Yesus? Sama seperti itu. Dan sama seperti kenapa kalian menerima Tuhan mati untuk menembus dosa? 3 hal itu kalau kita tanya, alasannya itu tidak make sense, tidak masuk akal, bahkan tidak eksplisit dalam Bible. Jadi ketika saudara kita tadi mengatakan firman itu adalah Allah, sudah fix itu menurut 1 Yohanes, mereka baca secara literal. Dan keyakinan ini sangat-sangat banyak mengundang pertanyaan dan mengundang kontradiksi. Salah satu pertanyaannya akan muncul adalah, apakah firman itu adalah Allah? Betul. Apakah setiap firman adalah Allah? Betul. Maka mereka tidak akan konsisten kalau kita katakan, berarti Bible kalian adalah Allah. Nah, konsekuensi Bible adalah Allah dikarenakan pernyataan firman itu adalah Allah. Karena Bible juga dikatakan firman. Apakah firman yang disampaikan kepada Nuh, firman yang disampaikan kepada Daud adalah Allah? Mereka akan berkata tidak, dengan segudang alasan, mulai dari logos lah, davar lah, rema lah. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Cara menjawab teman-teman Kristen ini, cara menjawabnya dengan apa? Dengan eksegesis. Eksegesisnya itu terdiri dari beberapa macam ya. Eksegesis cabang mandiri. Apa maksud eksegesis cabang mandiri? Tafsiran ke pribadi masing-masing, suka-suka bapak moyangnya. Eksegesis helikopter. Eksegesis helikopter ini seperti apa? Eksegesis mutar sana, mutar sini, mutar-mutar. Eksegesis kayang. Apa eksegesis kayang? Eksegesis membengkokkan jawaban. Eksegesis main golf. Apa eksegesis main golf? Eksegesis di mana lempar batu sembunyi tongkat. Jadi ini namanya adalah eksegesis dalam menjawab. Kenapa harus bereksegesis? Kalau gitu nggak terjawab nanti. Yang penting ngomong aja dulu, selesai sudah jawaban. Sama seperti nenek metal tadi, nggak apa-apa. Kita umat Islam sudah paham dan maklum kok. It's okay, beda dengan umat Islam gitu. Nah jadi mungkin seperti itu dulu prolog Unirifa. Mungkin nenek Gayung mau ngomong atau bagaimana, silakan. Enggak, yang saya tadi mau bahas itu kan hanya Yohanes 8 ayat 44 ya, tapi melebar kemana-mana. Yang jelas kalau misalnya kita berdirinya aja udah berbeda ya, maksud saya begitu. Kalau misalnya di kitabnya kalian, ya saya juga nggak pernah baca sih. Jadi itu kita sudah bahasnya sebenarnya kalau menurut saya itu udah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau dengan dalih apapun, mau dengan data yang bagaimanapun, karena imannya berbeda nggak bakal bisa dipertemukan. Itu yang sebenarnya yang kadang-kadang saya melihat kenapa 2 hal yang ujungnya berbeda itu berusaha disinggungkan. Kenapa 2 hal yang berbeda itu bukan kita sih, teman-teman dari Muslim yang berusaha seolah-olah saya ini benar, kamu itu salah. Kenapa kita tidak bisa berkata dengan jujur pada diri sendiri bahwa agama itu adalah urusan saya pribadi dengan
yang di atas. Sebenarnya seperti itu sih, makanya saya kadang-kadang saya juga bingung kenapa hal-hal seperti ini muncul di beranda saya. Ini dua hal yang kalau menurut saya ya, agama Islam jalani dengan kepercayaannya, dan Kristen jalani dengan kepercayaannya. Sedangkan Kristen dengan yang Protestan dengan yang Katolik aja ada perbedaan. Tapi apakah hal itu menjadi pemisah, menjadi pertikaian yang harus diagung-agungkan seperti macam ini? Sebenarnya kalau menurut saya sih seperti itu. Memang kalau pengetahuan Alkitab saya jujur, saya secara Kristen, saya cuman menumpang, kebetulan saya terlahir di keluarga Kristen dan saya pelajari di situ. Dan tidak ada memang ketertarikan untuk ke agama lain. Walaupun ada yang agama yang menganggap bahwa oh ini kita mirip loh sama Kristen, tapi Kristen itu salah loh. Itu kalau merupakan, ini pendapat saya pribadi dan bukan merupakan satu pendapat secara keseluruhan ya. Ini pendapat saya pribadi. Karena memang kalian itu berbeda dengan kita. Iya. Itu saja sih. Kalau abangku karena sudah perbedaan nanti, itu. kalau abangku nanti sudah selesai, nanti kasih tahu saya biar saya tanggapi ya. Yes. Abangku langsung. Ya intinya sih itu kalau menurut saya, karena memang kalian dengan Kristen dengan Islam itu tidak sama. Itu aja sih intinya. Ya. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Saya sepakat dengan abangku ini. Kristen dan Islam itu sangat berbeda dan tidak boleh disama-samakan. Saya sepakat sekali. Bahkan kalau semua orang Kristen seperti abangku ini, saya yakinkan kita tidak akan pernah berdebat. Serius saya bang. Jujur saya support abang untuk mengatakan bahwa Kristen dan Islam sama. Mari kita dengan agama masing-masing tidak saling mengganggu. Benar nggak bang? Tidak sama kak, sorry, tidak sama, tidak sama. Kakak bilang sama. Mari kita sama-sama, sorry. Mari kita sama-sama berpihak, berdiri bahwa menyatakan agama kita berbeda. Ayo kita hidup dengan agama masing-masing, jangan saling mengganggu. Sepakat nggak abang dengan saya? Ya sepakat lah. Mari kita tidak usah berdebat tentang agama kita masing-masing. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, kalau gitu tolong abang katakan kepada kawan-kawan abang Kristen, berhenti mengambil nama Tuhan kami, masukkan ke dalam iman kalian, berhenti menggunakan istilah-istilah Al-Quran kami yang tidak ada di kitab kalian, berhenti menginjili, mengkristenkan orang-orang yang sudah beragama Islam. Stop itu semua. Saya, teman-teman apologet semua pasti akan berhenti diskusi. Pasti itu. Pasti. Kalau misalnya berhenti seperti itu, sebentar Kak. Dulu abangku, sebentar Oke, dulu. silakan. Izin. Saya tadi dengarkan abangku ngomong ya. Tolong abangku mohonkan kepada saudara-saudara abang yang Kristen, berhenti konten YouTube Kristen membahas agama Islam. Berhenti bertanya tentang agama Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika ada aksi pasti ada reaksi. Jangan berharap dicubit tidak ditampar bang. Kami tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tapi ketika kalian sendiri mulai dari abad ke-7 sudah menjelek-jelekkan agama Islam, dilanjut kemudian abad-abad setelahnya, jangan berharap kami umat Islam ini yang mayoritas diam saja, berdamai. Oh iya, nggak masalah agama kami dikatakan begini begitu. Nggak bisa abangku. Kami umat Islam yang ada perintah dalam Al-Quran itu. Mujadalah dengan cara baik, kalau tidak perangi mereka yang memerangi kalian. Diwajibkan, bahkan ketika kami sudah diperangi secara akidah, kami diam saja membiarkan orang-orang jahil berbicara tidak pada tempatnya, dan mereka membiarkan, dan kami seolah-olah membiarkan di tempat kami mayoritas. Tiba-tiba yang paling banyak menghujat Islam, dan karena kami diam saja, maka lebih baik yang laki-laki dari umat kami ganti celana dalamnya pakai warna pink, pakai rok, kerja di salon. Yang Islam, yang perempuan lebih baik ternak lele, nggak usah keluar-keluar rumah. Kenapa? Karena kami tidak ikuti ajaran kami lagi kalau begitu. Kenapa di Islam itu diwajibkan kami meluruskan? Dalilnya mana itu? Kata Rasulullah, sampaikan dari walau satu ayat. Apa kata Rasulullah? Kami harus bersikap adil. Adil itu bukan bercium kudus dengan para penjahat, penghujat, penista agama dan membiarkan mereka menista agama. Tidak bercium kudus dengan para penjajah, tidak bercium kudus dengan koruptor. Tempat mereka pada tempatnya. Apa tempatnya? Tempatnya adalah hukuman. Kalau dia mencuri, potong tangan. Kalau dia berzina, rajam sampai mati. Begitu di Islam. Kalau dia menghujat, habisi nyawanya. Itu kalau abang boleh tahu agama kami seperti apa. Tapi kami tidak semua yang menjalankan agama kami. Kenapa? Kami tidak bisa menjalankan itu di Indonesia.
Kenapa kami tidak bisa jalankan di Indonesia? Karena hukum Indonesia ini berbasis hukum demokrasi yang diatur oleh undang-undang, bukan hukum syariah. Andai hukum syariah yang diterapkan di Indonesia ini, mana pernah akan ada penghujat, Bang? Hilang penghujat. Kenapa? Halal nyawanya, Bang. Kenapa? Karena kami diajarkan untuk memuliakan Tuhan sama seperti orang Israel. Abang baca dalam kitabnya orang Yahudi, Bang. Barang siapa menghujat nama Tuhan dihukum sampai metong. Tuhannya orang Yahudi dalam kitab perjanjian lama, jangankan tidak menyembah kepada Tuhan itu, yang tidak patuh kepada perkataan imam saja kami nggak sampai. Barang siapa yang tidak patuh kepada perkataan ustadz, nggak ada dihabisi nyawanya. Tidak ada, Bang. Tapi ketika sudah mulai terjadi kezoliman dan berimplikasi kepada kerusakan peradaban, lebih baik mematikan satu orang daripada menghancurkan seluruh peradaban. Apa kata Rasulullah? Seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Umar ibnu Khattab anaknya berzina, dia cambuk sampai mati. Itu hukum Islam. Masalahnya bagaimana cara kami bersikap keras kepada orang Kristen yang minoritas? Belum disentil aja udah ngaku tertindas. Jadi jangan, Bang, jangan ajarkan kami cara toleransi, karena toleransi itu sudah ada di Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi dari kata tolerir, membiarkan. Dalam surah Al-Mumtahanah, berkasih sayang kepada orang di luar Islam. Tidak terlarang kami berbuat baik kepada kalian non-muslim. Asbabun nuzul ayat itu tentang Asma binti Abu Bakar yang ingin berbuat baik kepada ibunya yang masih non-muslim, musyrik. Nah, kemudian jangan ajarkan kami cara mengasihi keluarga secara eksplisit, dan diajarkan Nabi kami bagaimana kami bersikap kepada tetangga kami. Bahkan mukmin yang baik adalah mukmin yang tangannya, lisannya, tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Kata Rasulullah, kalian tidak adil kepada kaum kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kalian, maka aku berperkara dengannya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kami untuk patuh kepada perjanjian. Rasulullah memiliki perjanjian Hudaibiyah. Abang tahu itu? Orang Kristen dijaga untuk beribadah ke tempatnya, Nasrani dan Yahudi terserah mereka mau beribadah asal tidak mengganggu satu sama lain. Tapi ketika perjanjian itu dikhianati, boleh dihabisi nyawanya. Itu. Di Islam itu tidak menerima pengkhianat. Sudah dibuat undang-undang dasar tapi dilanggar undang-undang. Jangan menista agama orang lain, disista agama orang lain. Tapi kalau di Kristen mau melanggar sejahat apapun silakan kasihi musuh. Beda, Bang, kami Islam. Masalahnya kami umat Islam ini tidak semua yang mengikuti ajaran agama kami. Banyak yang ingkar karena mereka sudah sangat mencintai dunia. Jangan debat-debat tentang agama Kristen Islam, nanti kita bertengkar, nanti kita rusuh negara kita. Padahal ketika membiarkan orang Kristen berbicara sembarang tentang agama Islam, itu malah lebih rusuh. Kenapa? Emang kalian pikir semua orang Islam bisa sabar gitu mendengarkan nabinya dihina-hina? Justru itu berpotensi menimbulkan kerucuan. Pernah tahu tragedi Poso? Tahu tragedi Ambon ini, Pastor Loding tinggal di Ternate nih. Ada aksi, ada reaksi. Karena apa? Kami tidak percaya dengan lisannya orang Kristen. Kami tidak percaya, wallah kami tidak percaya. Berkali-kali dikhianati. Contoh Belanda tuh. POC katanya cuma mencaplok negara ini negara itu, tidak mau mencaplok Aceh, tidak mau mencaplok Sumatera Utara, Sumatera Barat, dicaplok juga, diganggu juga. Contoh, kami ini umat kasih loh. Si umat yang paling kasih secara penelitian, kalau kita mau meneliti ini, kita hitung-hitungan jumlah, mana paling banyak? Penista dari agama Kristen atau penista dari agama Islam? Ayo, mari kita lihat. Paling banyak penista yang beragama Kristen. Nabi Muhammad lah yang dinista. Kami kalau ada yang menista Yesus itu langsung mutlak berhadapan dengan Al-Quran itu. Wala tasubul lazina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah, karena mereka akan menghina Allah. Fayasubullah. Jangan ajarkan kami, Bang, kalau masalah toleransi. Saya akan sepakat dengan Abang. Mari kita berhenti debat lintas agama. Semua berhenti, totalitas. Jangan Abang ngajarin kami berhenti debat lintas agama. Kawan-kawan Abang yang menghina Nabi kami, Abang gak datangin. Malah Abang tepuk tangan di bawah. Jangan-jangan Abang yang teriak-teriak haleluya. Jangan-jangan Edis dipakai Yesus, Lina dipakai Yesus, RK dipakai Yesus, Joseph dipakai Yesus, diurapi roh Tuhan. Jangan ajarkan kami begitu. Ya, itu namanya hipokrit. Ya, Mbak. Nah, mungkin Abang tanggapi dulu nih. Silakan. Saya kasih Abang kesempatan untuk menanggapi bahwa kami umat Islam siap untuk berdamai dengan catatan damai yang dimaksud adalah tidak lagi ada debat lintas agama. Dengan syarat
berhenti semuanya. Kalau sudah berhenti semuanya, saya berubah, Bang. Saya dari yang penginjil jalanan, saya yang tadinya adalah tukang tabok, tukang cabut bulu anak domba dan serigala, berubah profesi akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak sombong, rajin mengaji, rajin sholat, jualan pecel lontong sayur depan rumah saya, Bang. Asal suaminya jelas, gitu ya. Ah, nggak ganggu, nggak ngapain saya live? Nanti saya live-nya ini aja lagi, Pargoy. Boleh? Itu Bangku, Ya. silakan Abangku. Boleh, silakan. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak ini tadi, kalau misalnya menurut saya ya, dibilang tadi apa, aksi dengan reaksi, itu aksi dengan reaksi. Makanya kalau misalnya dibilang segala aksi itu akan ada reaksinya. Kalau misalnya mau beralasan, kalau kita bicara kita mau beralasan, karena kamu digitukan, makanya saya begini, selalu seperti itu. Makanya mungkin mengutip yang tadi disampaikan bahwa memang kalau di Kristen itu ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan atau terbaliknya ya, saya juga kurang paham, maaf kalau salah. Tapi ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian bisa pahami, bukan kalian, kakak sudah ya, karena kan dari tadi kakak yang bicara. Sebenarnya ini lingkaran. Bagaimana cara memutus lingkaran? Kalau saya bilang, kenapa orang Kristen mungkin menurut kakak ini dari YouTube ini dari TikTok ini, karena apa? Tadi kan kakak sendiri yang bilang, karena ada reaksi, karena ada aksi maka ada reaksi. Selama ini kak, mungkin nggak tahu deh kalau misalnya di tempat lain, cuman yang jelas di lingkungan rumah saya di kampung itu yang tadi kakak bilang kalau misalnya menghujat sesembahan agama lain itu akan berhadapan dengan Dia yang Maha Kuasa, itu dari saya kecil kak. Dari saya kecil itu yang berkhotbah di masjid itu, saya kebetulan karena saya daerahnya tinggal di kampung itu di Jawa, itu sudah sering diucapkan. Jadi kalau kita bicara hal seperti itu, kenapa apologet yang sekarang muncul itu ya karena memang ada aksinya. Jangan menilai bahwa reaksi. Kalau begitu ya sudah, jangan hentikan kalau sudah tahu saya begitu. tadi tidak ada bahas ya. Ya langsung straight to the point kalau gitu. Kalau gitu kita sudah sepakat, berarti tidak bisa dihentikan lagi nih, karena semua mengaku ada aksi ada reaksi ya. Ya sudah, kalau gitu kita tidak bisa menghentikan. Ya udah, kita nikmati saja. Saya dari lanjut tadi diam abang. loh. Ya, maksudnya nggak usah diperpanjang abangku. Kalau sudah ada kesepakatan bahwa memang tidak bisa dihentikan, abang juga tidak bisa menghentikan orang Kristen. Maksudnya nggak usah playing victim dengan kami. Loh, bukan playing victim tuh. Kalau misalnya dulu yang pernah saya sempat pelajari, bagaimana cara memutus lingkaran setan. Lingkaran ini. Kalau misalnya berdebat ini, ya karena itu tadi, kalau saya pribadi, saya tidak bicara secara keseluruhan ya. Karena siapa saya? Tapi minimal, ketika, saya dari tadi juga kan saya tidak membahas tentang agama Muslim Kenapa? Karena saya mencoba untuk menghentikan. Minimal saya Enggak coba bisa, dari diri Bang. saya. Percuma, nggak usah panjang kali lebar lagi, Bang. Kita sudah ada, kita sudah sepakat tidak bisa dihentikan. Abang mau menghentikan kami, tapi tidak mau menghentikan kawan kawan Abang. Tidak sepakat untuk menghentikan ini. Ya, sudah lanjut saja kalau gitu. Mari kita diskusi abangku. Saya memberikan contoh Contoh saya apa? Memberikan contoh. Contoh apa, Bang berikan? Bahwa kita tidak usah bahas agama lain Mau memberikan contoh kepada kami. Minimal, kenapa kami harus sebentar, saya potong dulu deh. Loh, Abang memberi contoh kepada kami yang adalah orang Kristen. Ini mohon maaf nih, Bang. Kami itu contohnya Rasulullah, Bang, bukan abang. Kami ngapain nyontoh orang Kristen? Tuhannya aja sama kami beda. Kalian aja bagaimana kami mencontoh orang yang menyembah kepada manusia, Bang? Nggak mustahil, Bang. Nauzubillah min dzalik kami mencontoh kelakuan orang Kristen. Wallah, Bang. Bagaimana kami mencontoh orang-orang seperti kalian yang kalian aja mengutuk Tuhan, lalu kami harus mencontoh orang seperti kalian? Ini namanya hipokrit, Abang ini. Bang, kalau yang harus kami contoh itu minimal tuh agamanya Islam.
Akhlaknya akhlak Islam, akhlak yang ada dalam akhlak Rasulullah gitu loh. Itu yang harus kami contoh. Apa itu? Berani berkata benar walaupun kami diserang, dihajar, dinista. Itu contoh Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak takut ketika berbicara kepada kaum kafir Quraisy mengatakan kalian itu kafir. Tidak perlu takut. Karena itu baru yang harus dicontoh, berani, jiwa kesatria. Abang bilang, bang kalau mau mengajarkan tanpa pipi kiri kasih, karena sana orang Kristen yang mengimani itu bang. Abang bilang sama orang Kristen, RK kalau Yesus dihujat jangan kau live, jangan kau bahas agama Islam. Edis kalau dihujat Tuhan kita jangan kau balas. Kalian yang punya prinsip ditampar pipi kiri kasih kanan. Kok kalian yang punya keyakinan tampar pipi kiri kasih kanan seolah-olah kami harus mengikuti itu? Enggak. Kami ini wajib meluruskan orang-orang yang salah kaprah terhadap agama kami. Wajib mengkomparasi. Kenapa kami harus bahas agama kalian? Karena kalian mempromosikan agama kalian di ruang publik, di depan orang Islam. Tidak bisa kami biarkan. Kenapa? Karena ketika kalian katakan pada saat bersamaan Tuhan yang adalah bukan manusia, ternyata manusia saat bersamaan, itu namanya bagi kami pembodohan. Namanya penistaan terhadap peradaban. Kami umat Islam diberikan kewajiban untuk tidak membiarkan orang merusak peradaban. Masih usaha kami bisa bicara baik-baik, kami bicara baik-baik. Kalau tidak bisa kalian dengarkan, ya sudahlah, sanalah kami bertoleransi dengan cara biarkan kalian menyembah manusia, tidak apa-apa. Ruang inspirasi kehidupan ini dibuat untuk selain mencerdaskan anak bangsa dan menghibur kita-kita yang sedang lara hatinya gundah gulana dengan hiburan-hiburan, tapi juga tempat mensiarkan Islam bangku. Ya, nah dan juga tempat menginjili. Saya adalah ibu gembala sejati, yang pengikut Yesus sejati, yang meluruskan setiap orang Kristen yang berdusta terang-terangan di hadapan ribuan penonton. Apa dusta yang paling nampak? Kami ajaran kasih, dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Katanya begitu. Realitasnya enggak, justru yang paling banyak yang berbuat jahat itu dari agama kalian. Yang menghina Nabi Muhammad siapa? Agamanya Kristen, Sofiatul, Franz Donald, MKC, Taipudin Ibrahim, Paul Zong, Edwin Kayapas, Edis. Bahkan mereka kabur ke luar negeri untuk gampang menghujat agar enggak ketangkap polisi. Uni Rifa, Bang Zuma, Nora Aritonang dilaporkan, tapi kami berdiam teguh di Indonesia. Apa kami tidak bisa lari ke luar negeri? Jangan salah, teman-teman saya di luar negeri banyak. Bisa Uni Rifa bikin paspor? Gampang, cuman berapa duitnya? Kalian pikir nggak ada yang membiayai saya ke luar negeri nih? Ada. Tapi kenapa Uni Rifa tidak lari ke luar negeri? Islam ajarkan jangan lari dari medan perang. Kristen katanya pikul salib sampai kalah kebenaran itu. Kalaupun kalian dihajar, dicaci, dimaki, jangan takut, jangan kabur. Malah nyungsep lari ke luar negeri, malah minta-minta uang dari luar negeri. Katanya saya kesatria, pikul salib. Seperti anak Batak. Orang Batak itu rasa takutnya sudah ditenggelamkan dalam Danau Toba ketika menginjili, ketika menghujat Nabi kami. Giliran dikawal sama orang Islam biar nggak babak belur, didatangin rumahnya, kawan-kawan, rumahku didatangin orang Islam, kawan-kawan. Ini yang namanya penipuan. Apalagi saya perempuan ditipu laki-laki, paling tidak suka saya. Makanya udahlah, jangan bahas tentang, jangan lagi diskusi kakakku bahas agama ini agama itu. Nggak bisa, dalam ranah ilmiah Anda sudah tidak bisa. Kenapa? Secara ilmiah, kalau disebut kristologi merujuk kepada pembelajaran tentang Yesus, itu konteksnya universal. Apa yang disebut dengan universal? Milik bersama, bukan milik satu oknum saja. Jadi kalian pikir Yesus itu cuma milik Kristen? Nggak bisa. Yesus itu tokoh peradaban, berhak dibalas dan diulas oleh semua manusia. Siapa suruh jadi tokoh peradaban? Sama seperti Isaac Newton. Semua orang boleh membahas Isaac Newton. Yang tidak boleh memfitnah. Terkait Yesus, terkait Nabi Muhammad, itu tokoh peradaban milik seluruh dunia. Boleh dibahas dalam ranah akademis. Kok kalian malah suruh kami hentikan membahas agama Kristen? Kayak mana kami nggak bahas agama Kristen yang bermasalah? Kebanyakan agama Kristen doktrinnya yang bermasalah. Doktrinnya yang bermasalah. Kami kenapa tidak bahas Al-Quran untuk kalian? Bukan berarti kami tidak mau ditanya. Buktinya saya kalau buka koma saya suka ditanya sama orang Kristen. Kalian bilang kalian tidak mau membahas agama kami. Ya sudah kalau gitu. Kami, jangan salahkan kami umat Islam ini. Sudahlah kami cakap berilmu dalam agama kami dan cakap pula dengan agama kalian. Kenapa? Agama kalian itu mempelajarinya 3 bulan aja selesai bro. Cuman baca kitab suci kalian terjemahan. Habis itu sudah. Karena kalian begitu. Bahkan hebatnya lagi orang Kristen kalau sudah ada di koma umat Islam, dia tidak pernah tahu ayat itu. Coba bayangkan ya. Bahkan dia tanya tuh, ada ayat begitu Uni? Ada. Coba bacakan Uni. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 nomor 40. Nah, sebab Daud adalah nabi. Oh, itu maksudnya begini Uni. Itu maksudnya bukan nabi asli. Maksudnya adalah memiliki sifat kenabian. Bayangkan loh orang Kristen yang nggak tahu ayat itu tiba-tiba bisa menjelaskan. Beda dengan kami. Saya
baca Bible tuh bolak-balik tuh saya renung-renungkan dulu tuh. Hah? Kok gini ya? Jadi ginilah kami umat Islam, bicara tuh ndak asal monyong saja abangku. Nah gitu, lebih baik abangku gini aja deh, biar enak kita. Saya ndak mau juga menzolimi abang. Abangku ini sangat ramah nih, baik nih, ramah, tidak sombong, sepertinya rajin ke gereja ini ya. Gini saja abangku kesini mau ngapain? Nah itu enak tuh. Abangku mau ngapain? Yang Silakan. tadi intinya pas saya datang itu kan mau bahas Yohanes 8 ayat 44. Oke, kita langsung Cuma saja. itu saja. Kalian yang Ayo, bicara kita panjang baca. lebar, saya juga jadi bingung. Oh, jangan bingung-bingung abangku. Karena kalau abang bingung itu tandanya abang punya kepala. Makanya bingung. Lagi pula abang yang mengajak kami untuk jangan bahas. Saya jelaskan panjang kali lebar. Kenapa kami harus ada, supaya abang paham. Oke, kita lanjut. Yohanes berapa tadi? Yohanes 18. Yohanes 8 ayat 44. Oke, kita Yohanes pasal ke-8 ayat 44. Oke, saya bacakan ya. Tolong kalau mau membaca Bible ini kan kita baca di awal nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang mau abangku jelaskan? Setahu saya ya, mohon maaf sebelum abang jelaskan, setahu saya, ayat ini konteksnya Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi yang ingin menghabisi nyawa dia. Maka Yesus mengatakan orang yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Nah, sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Nah, maka lebih iblislah orang yang menikmati kematian Yesus. Silakan abang tanggapi. Menurut pendapat abang seperti apa? Lanjut. Ya intinya sih kalau misalnya di Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, tadi kan disampaikan. Toh, tadi yang sebelumnya itu dia menyampaikan, berarti kamu itu, bapaknya itu iblis. Kan begitu toh? Tadi penyampaiannya bahwa bapaknya orang Kristen itu iblis. Apa ya? Maksud saya, pengertiannya kok pendek begitu ya? Mungkin saya Apakah masuk nih, memang bukan pengertian pemotongan- pendek. Sabar dulu. Dari Lanjut. tadi Uni bicara panjang lebar, saya tidak ada potong toh. Ya, abang tidak potong, tapi saya pikir abang sudah selesai Iya. tadi, karena sudah ada jeda tadi. Oke, lanjut. belum. Makanya bilang sama saya, Jeda udah Uni, sama- silakan Uni gitu. Oh iya, Gitu. makanya keynote-nya Enak itu ya, kita. udah ya. Silakan Uni gitu, kan enak tuh. Saya kan tadi gitu sama abang kan, Iya. silakan abangku. Lanjut. Ya, lanjut. Baik. Cuman yang konteks yang tadi kan itu kepada siapa tadi Uni bilang orang Yahudi ya yang mau Ya salibkan betul, Yesus bicara kepada orang-orang yang menginginkan kematiannya abangku. Ya. Jadi konteksnya itu kan kepada orang-orang yang Yahudi yang ketika Tuhan Yesus itu berbicara toh. Tapi kenapa tadi dibilangnya itu konteksnya itu seolah-olah bapaknya orang Kristen yang saat sekarang ini itu dibilang bapaknya jadi iblis. Itu loh konteksnya. Berarti abang membutuhkan jawaban dari kami. Tadi penyampaian belum selesai Uni, sabar saja dulu. Ya, sabar dulu ya. Itu yang inti yang tadi saya dengar pas pertama kali saya masuk di apa ini namanya ini kalau yang TikTok ini room ini itu statement dari yang bicara sebelumnya itu bahwa bapaknya orang Kristen itu iblis terkait dengan dasarnya Yohanes 8 ayat 44. Itu loh. Itu yang menjadi gelitiknya ke saya loh, kok kenapa bisa berasumsi sampai seperti itu bahwa Allah bapaknya orang Kristen yang ada saat sekarang ini adalah iblis. Kenapa cuma dipenggal begitu saja tanpa melihat rujukan-rujukan atau misalnya ayat sebelumnya. Orang ini kan katanya Tuhan Yesus kepada mereka yang siapa tadi dibilang? Orang Yahudi yang menginginkan kematian 3 kali Tuhan abang Yesus. ulang-ulang itu bang. Udah 3 kali abang ulang. Saya tidak potong Mbak ya. Saya tidak potong. Iya, tapi Jadi abang tenang aja ulang dulu. kata-kata 3 kali. Tenang saja Abang dulu. ngomong dengan saya nih. Iya, tenang saja dulu ya. Terus lanjut. Jadi di situ kan tertulis, jadi kenapa asumsinya bahwa dengan Yohanes 8 ayat 44
iblislah yang menjadi bapamu, keluar pernyataan bahwa bapa ala bapa orang Kristen pada saat ini adalah iblis. Itu saja, silahkan Uni. Oke, kenapa saya tadi potong? Sudah 4 kali abang berkata, kenapa? Nah makanya karena saya kognitifnya cukup cepat Kan lah keynote menangkap. tadi kita bilang silahkan Uni, udah ya silahkan. Ya tapi Uni. jangan Ini zolimi sendiri yang saya bilang, juga toh. lah. Ya, Saya tapi tidak jangan zolimi menzolimi saya. loh. Ya Saya tidak menzolimi itu menzolimi dengan loh. nanti gini bang, mentang-mentang saya izinkan abang begitu, nanti 10 kali abang saya dengarkan kan tidak etis juga, kasihannya nonton ini 1,3. Mereka pengen dapat edukasi. Udahlah nggak usah bertele-tele, saya jawab saja. Bang, abang sedang berhadapan dengan manusia dan agama mereka adalah Islam. Pastor Loading, Inspirasi, Jalan Miring, Uniriva. Kami semua orang Islam. Kami orang Islam ini adalah manusia-manusia yang ada perintah dalam Al-Quran, afala yata'qilun, pakai akal. Sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus saja dikatakan Yesus bapaknya iblis, apalagi orang yang menikmati dan merayakan kematian Yesus. Maka saya tidak katakan iblis, bahkan saya berani mengatakan justru lebih iblis daripada iblis. Orang Yahudi cuma menginginkan kematian saja. Kenapa dia diturunkan, Mbak Uni? Saya nggak ada nurunkan. Orang Kristen lebih parah. Apa itu? Tepuk tangan dengan kematian Yesus, bahkan menikmati kematian itu. Bayangkan loh, kita pakai rasio nih. Sedangkan nggak pakai baju saja masih nggak sopan, apalagi kalau nggak pakai celana, kan begitu tuh logikanya. Sama. Sedangkan menginginkan kematiannya saja bapaknya iblis. Apalagi menikmati kematiannya dan merayakan kematiannya dengan tepuk tangan dan pesta-pesta. Apa ndak lebih iblis daripada iblis itu? Kan Maksudnya begitu. iblis itu siapa iblis? Yang merayakan itu kena ke mana? Orang Kristen kan merayakan kematian Yesus. Uni. Ya, kita merayakan kematian Yesus itu kan bukannya Nah, berarti pesta betul. pora, bukan ini kita Bukan memuji masalah pesta pora, tapi abang merayakan. Ya tetap kami rayakan. Ya sudah, makanya lebih iblis kan daripada Jangan iblis, bilang karena kita merayakan. memuji iblis, Uni. Jangan Bukan asal menutup memuji. mulut itu. Saya tidak pernah bilang abang memuji iblis kok. Jangan bilang Kapan? kematiannya nggak pakai baju. Yang nggak pakai Nggak. baju itu kan dia disiksa. Saya tidak bahas tanya Yesus tuh. itu tidak pakai baju. Apa urusannya sama Yesus? Ini kok kemana-mana? Tadi Abang Uni kan tanya bilang kalau kayak mau ikut gitu. nimbrung diskusi Uni abang. kan bilang kayak gitu. Dengarkan dulu. Saya bilang apa coba? Jangan asal Ya saya menutup bilang mulut. apa? Makanya saya bingung. Abang tuduh saya asal ngelutuk, tapi abang sendiri salah paham. Memang saya ngomong apa tadi? Yang abang dengar itu saya ngomong apa? Yang abang dengarkan itu saya ngomong apa? Saya tidak ada merasa ngomong Yesus mati tidak pakai baju itu, tidak ada. Saya cuma bilang begini. Ini sama saja seperti orang-orang yang logikanya kita pindahkan nih. Ada orang-orang kita tahu nih tidak pakai baju aja tidak sopan. Sedangkan tidak pakai baju aja tidak sopan, apalagi tidak pakai celana dalam, kan begitu. Nah, sama logikanya begitu. Sedangkan menginginkan kematian aja sudah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati dan merayakan kematiannya, apa nggak lebih iblis daripada iblis? Lebih iblis daripada iblis, kan begitu. Tanya iblis itu bapaknya siapa maksud tujuan Uni? Apa pertanyaannya? Pertanyaan Tadi kamu abang kan saya bingung, coba. inginkan kematiannya aja bapaknya udah iblis. Tujuannya Nah, iya. iblis itu siapa? Apa ini kok tujuan iblis yang mana nih? Kita lagi bapak ngomong itu bapak yang Uni itu tujukan itu sama siapa? Menurut Yohanes pasal ke-8 ayat 44 yang dibaca sama abang tadi menceritakan orang yang menginginkan, orang-orang yang menginginkan kematian Yesus pada waktu Yesus hidup dulu 2000 tahun lalu, itu sebenarnya menyembah kepada iblis. Bapaknya adalah iblis, mengikuti perbuatan iblis, mengikuti perintah iblis. Nggak usah sampai bahas sampai sana iblis dulu nih. Dulu kepercayaan ini belum kan kita ada. Jadi bahas jangan iblis. di zaman dulu. Ini terlampau celek ceritanya. Iblis. Gimana kalau agamamu dibilang memuja iblis? Sabar Begini, Pak Jin, Pak. sabar Pak Jin. Pak Jin baru naik loh, sabar ya. Jangan asal nyelonong. Begini Pak. Iya, karena itu memang sabar dulu Pak, karena memang tertulis di Bible Anda itu. Jika seseorang itu menginginkan kematian Yesus,
Maka apa kata Yesus? Iblislah bapakmu, iblislah bapakmu. Bapa sendiri kan merayakan kematian Yesus. Berarti Bapak, ya bapamu ya Tuhanmu iblis. Begitu maksudnya Pak. Ini kan Alkitabiah. Baca simpel apa? Arti simpelnya Bapak itu pengikut dari Bapak si iblis itu, ya gitu. Iya, iblis itu. Berarti iblis. Ya, sibilis. Karena hanya Jangan marah sibilis. sama kami. Orang data di Iya. Google itu loh. Itu kan karena hanya sibilis loh. Yang hanya sibilis yang menginginkan Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Ketika kalian mengiyakan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib, ya berarti Bapa kalian, Tuhan kalian ya sibilis. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak setuju tidak kalau Yesus mati terkutuk di kayu salib? Uni naik lagi Uni, kena tombak dia. Naik lagi Uni. Bu Nirma. Naik mau ngapain Bu Nirma? Udah di bawah aja Bu. Ya lanjut Mr. Rodi. Mana Uni? Belum datang. Kena tombak Uni. Bapak. Sudah ada Uni di bawah itu. Tadi Uni di bawah. Halo, assalamualaikum. Sebentar Bunda turunkan dulu satu ya. Pak Pasak mohon turun ya, karena mau naikin Uni Rifa. Sebentar ya Mbak, sabar ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Siapa yang ngomong tadi? Ya, halo. Ya, assalamualaikum semuanya. Salam kenal ya. Selamat pagi. Iya, pagi. Ya, perkenalkan saya seorang mualaf ya. Saya seorang mualaf dari Kristen ke Muslim. Nah, di sini dari sekian semua yang ada di sosmed, semuanya membahas mengenai agama. Nah, sekarang begini, kalau kita membahas agama sampai kapanpun itu tidak akan ada beresnya, tidak akan ada selesainya. Karena apa? Kita tahu semuanya itu, agama itu punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mau itu Hindu, Udah Buddha, cukup Mbak, cukup ya Katolik, Mbak. atau apapun Mbak Lisa itu maaf Bunda potong. Mbak Lisa keyakinan ini mualaf ya? masing-masing. Mbak Lisa Iya. mualaf. Oke, Saya bisa seorang syahadat mualaf. dulu, bisa syahadat dulu. Bisa syahadat dulu. Kasih lah kesempatan ngomong, jangan Apa sampai harus ngomong. syahadat? Enggak apa-apa, syahadat dulu kalau memang seorang Islam. Bisa? Oke. Saya harus syahadat. Ya. Harus syahadat dulu biar kami tahu Anda Kalau tidak berbohong. syahadat itu berarti harus sudah berkeyakinan Islam. Aduh, Kak, jangan Katanya bertele-tele, Kak. Aduh. mualaf. Waduh. Kakak, kenapa harus kami dengarkan omongan kakak kalau kami tidak bisa membuktikan kakak itu tidak berbohong? Kenapa kami harus mendengarkan kakak? Alasan kami mendengarkan kakak apa? Jangan kau kepanasan Mau dengar masuk orang Islam ngomong. Bukan atau kepanasan, mau masuk Jian. apapun, kakak mau percaya atau Kami sering tidak. dibodoh-bodohi sama orang Kristen, Kak. Kami ingin tahu kakak ini jujur atau tidak. Ayo, silakan kakak syahadat. Kalau untuk membuktikan kakak itu betul-betul mualaf, supaya kami tahu kakak mualaf bukan tipu-tipu. Karena kami udah sering ditipu-tipu sama teman-teman Kristen. Apa harus dengan Ya, syahadat harus. baru umat Muslim Harus. percaya? Iya, Ya udah, belum syahadat juga, aja. belum tentu. Syahadat belum tentu kami percaya loh. Masih banyak yang harus kami tes. Nanti kami tes dulu syahadatnya mualafnya tahun berapa, siapa yang mualafkan. Enak Kapan kau aja. ditipu orang dan bersyahadat? Sering Bukan udah dulu. Bang Jian nggak usah inilah. Saya 6 tahun diskusi di sini. Bang Jian nggak usah bahas itu. Bang Jian kan bukan hakim di sini. Bang Jian kan tamu yang kami hormati. Kapan? Bang Jian sama saya bahas yang tadi. Silakan Kak Lisa. Ya, Kak Lisa silakan bahas syahadat. Ya. Syahadat Kakak. Syahadat itu ataupun mau memuji Kalau Tuhan tidak atau mau memuji turunkan aja. apapun, Kita langsung ke Bang Jian itu aja. tidak Udah, penting. jangan ganggu diskusi Saya di masuk bawah di aja sini Mbak, di itu. bawah aja. Ya, Silakan jangan Bang bikin Jian waktu. lanjut. Ya Bang Jian, gimana Bang Jian?
Apa yang mau disampaikan lagi, Bang Jian? Kapan orang Kristen itu menipu Mbak bersyahadat orang? Nggak usah saya kasih tahu sama abang. Kasih Ngapain dong, saya harus? kasih datanya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada data, abang laporkan saja saya ke kantor polisi. Bilang aja saya memfitnah. Sudah biar saya ditangkap. Kami nggak bukannya bawa perang loh Mbak. Iya kan bukan abang. Kan saya nggak bilangin abang dan keluarga abang. Ini ngomong kasih dong faktanya. Gini bang, nggak ada gunanya saya kasih fakta karena itu akan melarikan tema kita. Kamu Tema kita menuduh tentang. orang yang tidak loh. Ya nggak apa-apa, biar saya nanti masuk penjara aja. Kan abang enak, abang nggak ada urusan kan. Ayo lanjut. Gimana? Tadi Pak tentang Jeng, iblis langsung tadi. aja ke tema, mau diskusi atau membela perempuan yang saya turunkan. Ya, jadi kalau iblis itu, kata Yesus itu mengajarkan untuk menghabisi nyawa Yesus. Nah Bang Jani termasuk iblis atau tidak nih? Abang kalau seandainya hidup di zaman Yesus, abang ingin Yesus mati atau ingin Yesus hidup? Ya di sini yang dibahas iblis itu siapa? Tujuannya Iblis itu yang menginginkan kematian Yesus. Iya, iblis itu siapa? Yang menginginkan kematian Yesus itu nama termasuk iblis itu iblis. siapa? Kan Gak ada ada nama namanya iblis Yesus, itu gak ada bilang namanya siapa, namanya Cahyono kek, namanya Perpaung kek, gak peduli kita. Yang penting ada orang-orang yang dikatakan Yesus iblis lah yang menjadi bapakmu. Di Alkitab kami nggak ada dibilang iblis itu menginginkan kematian Jelas ini. kalau nggak ada namanya. Bang, di dalam kitab abang dikatakan, Bang, kata Yesus adalah iblislah yang. Makanya abang tuh selesaikan dulu orang ngomong. Baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan. Benar itu nggak benar, jangan percaya itu. Ya sudah kalau gitu jangan percaya Bible. Nah, tanya dulu nih Ripa. Aduh kok Oke. kemana-mana larinya, kita Dengar sulit kalau dulu, diskusi dengan iblis itu yang teman-teman kita. dipercaya orang Kristen itulah tujuan kata-katamu itu. Ya Saya Allah. tanya dulu. Apa nggak ngerti saya abang Dengar nih. dulu, kau jangan kayak Saya gitu Nen. kok malah nyerang pribadi. Tadi baik-baik. Ini kan betul ya teman-teman Kristen kita ini ya, dikasih tempat bicara. Tadinya sok-sok baik depan kita, ujungnya menunjukkan bahwa dia serigala berbulu domba. Dari awal baik-baik, nggak ada, kita juga nggak menghujat. Kita juga. Iblis itu, aku menjawab. Yaudah Bang Jian ngomong dulu deh. Saya kasih abang waktu dulu. Karena saya orang Islam. Kami bukan orang yang harus kesurupan begitu. Silakan abangku. Bukan kesurupan loh, Uni ngomong Ya, silakan nggak abang sesuai bicara. data itu loh. Kok gak sesuai Itu- data? Saya baca data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan Nggak ada bapakmu. itu di situ, nggak Iya. ada di situ datanya, nggak benar itu. Ayo Ya udah, tunjukkan Bebe. Pastor Rodin. Ya udah. Data Pastor Tanya Rodin. dulu. Saya Ya, punya biar data otak-otak ini. ini paham. Putus. Saya Biar tunjukkan otak-otak ini datanya paham. ya. Sini, saya tunjukkan data nih. Nih, saya tunjukkan data ya. Bentar. Bentar ya guys. Di dalam kitab mana tadi? Dalam kitab Yohanes pasal ke-8 nomor 44. Nah, kamu baca ini baik-baik nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh Mu itu bukan huruf besar, manusia. mu itu bukan huruf besar. Memang bukan huruf besar, huruf kecil. Yang bilang huruf besar siapa dari tadi? Kalau kami dalam kitab kami itu yang huruf besar mu itu adalah Tuhan. Yang bilang huruf besar siapa? Saya kan bilang yang menginginkan kematian Yesus adalah Untuk iblis. manusia. Ya dulu Memang kita nggak manusia. percayai Tuhan gitu loh. Lah memang kalian kan manusia, emang kalian Kalau Tuhan. perannya kita itu dituduh huruf M sama U besar, itu menyatakan Yesus. Jadi kau pahami itu Alkitab itu. Apa Jangan kau ini? saling nonong. Coba Iblis apa? sendiri Ma- nggak jadi paham. maksudnya apa ini? Tidak maksud ayat itu apa? Ya kan kau bilang tadi kematian Yesus itu iblis yang menjadi bapakmu. Kau bilang tadi. Apa Itu kan ini? huruf besarnya itu kan bukan Bacalah itu dulu bukan hurufnya huruf dulu. besar. Ya udah Bang Jan baca dulu ayatnya baru jelaskan ke saya coba. Mu itu ke siapa Ini Yesus pun bicara? Room tightnya ini mute aja udahlah turunkan aja laku. Ya bentar-bentar di mute, bentar-bentar di mute. Bang, jangan gara-gara abang sering makan B2 semua mulut abang isinya tokai. Jangan lagi gitu. Apa yang keluar dari mulut itu adalah isi dalam hati. Berarti isi abang penuh dengan tokai. Gini kak, makasih pak. Ini masih ada saya di sini kak. Gini kak Rifa. Kak. Tunggu, bentar. Kamu Perina Anus tadi orang yang suka berteriak-teriak itu tidak benar tanpa melihat bukti dulu. Kenapa saya harus diskusi sama kamu coba?
Bisa kamu menjamin dirimu untuk tidak lagi teriak-teriak tanpa melihat dulu bukti? Lihat dulu, baca dulu, baru teriak-teriak. Ini belum apa-apa, udah nggak ada. Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Kamu baca dulu Yohanes pasal 8:44 baru kamu jelaskan. Silakan. Enggak, begini Kak Rifa. Biasanya kan kalau Nggak. Saya nggak terima alasan apapun dulu. Saya kan mau diskusi Langsung kecuali aja kamu mau bicara. penyanyi. Ya dibaca aja langsung datanya. Menjelaskan apa? ini orang belum ngomong udah itu Ya, dibantah. saudaraku mau bahas apa, saudaraku? Itu di perikopnya itu ada di situ bahwa keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Berarti di dalam ayatnya itu menceritakan tentang orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Yesus. Makanya dia dibilang di situ di ayat yang keempat itu dia bilang iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa Dan keinginannya? bentar dulu. Apa keinginannya? Dan yang kedua, Apa keinginannya? Tunggu dulu, apa keinginannya? tunggu dulu. Nggak usah yang banyak-banyak, satu-satu saja poinnya. Iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin. Jelaskan ini pertanyaan. Iya, ini tapi kita nggak pertanyaan usah kemana-mana loh, Bang. Saya kan cuma tanya itu. Kenapa menjelaskan hal yang tidak saya tanyai, abangku? Apa keinginan iblis itu, abangku, menurut Yesus? Mana ada menurut Yesus di sini? Itu kan yang bicara Yesus, abangku. Oh my God. Oke, Kak Rifa, oke. Makanya kan saya Uni bilang sama abang baca Bunda dulu Vera. baru ngomong. Uni sama Bunda Vera saya izin sholat Ya. Jumat dulu ya. Oh iya, siap, Oke, abang, saya parkir. Pastor Iya. Loading. Jadi kan saya moderator aja. Inspirasi mana dia? Indra mana? Biar saya juga ini. Kalau nggak Bunda Vera udah ada Bunda Vera aman. Gitu loh abangku yang ganteng. Sebelum abang banyak menjawab, lebih baik abangku dulu baca dulu ayatnya. Baru abang bisa kemudian menjelaskan ke saya. Lah itu sudah Yesus. Apa kata abang ini? Ayat itu yang kita bahas. Coba. Iya, di ayat yang Apa? keempat itu. Di mana? Apa di ayat 44 itu? Coba baca dulu baru jelaskan abangku biar enak kita diskusi. Jadi kan Coba. konteksnya Kak Rifa bilang begini. Kalau iblis itu Dibaca dulu aja, penyanus dibaca dulu. Nanti baru diterangkan gitu. oke. Ya. Oke. Di ayat ke-44 itu dia mengatakan iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, apa yang salah di sini? Di mana Yesus menginginkan iblis membunuh dia? Tidak ada Yesus sama sekali. Yang bilang Yesus menginginkan iblis membunuh dia itu siapa? Yang menginginkan Yesus Kan mati Kak Rifa tadi adalah yang bilang, kan Kak Rifa tadi yang ngomong begitu. makanya besok kalau masuk room diskusi dengarkan baik-baik dulu. Kalau Besok tidak apanya? mengerti Tadi aku dengar dengarkan, tanya. Apanya besok yang didengarkan tadi jelas Makanya Uni tadi Itu loh. ngomong apa? Biar saya ulangi ngomongnya. Oke. Anda sudah salah paham, kesalahpahaman Anda tanyakan ke kami. Kami pun jadi bingung menjawabnya. Saya tidak pernah bilang. Oke. Mau nanya apa tadi? Kenapa? Alasannya adalah karena Uni putus-putus deh. Gitu. menikmati kematian Kak Rifa. Yesus gitu loh. Kak Rifa, itu secara khusus Kak. Bentar. Signal. Ya, bentar signal. Nah, bentar signal lagi jelek. Sabar ya, signalnya lagi jelek. Ngelek teman-teman, ngelek. Jadi maksudnya Uni Rifat tadi itu Bang Perianus dari Yohanes 8:42 tadi penjelasannya kematian Yesus yang menginginkan itu orang-orang Yahudi. Oh, itu di ayat yang mana, Bang? Di ayat yang tadi itu. Makanya
Itu jelas memang. Makanya Yesus mengatakan, Inspirasi jadikan ini udah. akun ini apa moderator deh. udah. Makanya karena Yahudi menginginkan Yesus itu ingin dihabisi, makanya Yesus mengatakan kepada mereka, simbolislah yang menjadi bapakmu. Itu. Oke, makasih Bang. Nah, yang tadi Jian itu salah paham. Katanya mu itu huruf kecil. Bukan Yesus. Ya memang bukan Yesus. Nggak nyambung dia. Ya, Bang Prianus sudah paham sekarang. Sudah. Bang saudaraku Prianus sudah paham? Oke, sudah. Kalau sudah paham. Nah, saya tidak pernah mengatakan Yesus itu iblis, tidak. Saya mengatakan begini, kalau berdasarkan pernyataan Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis, bagaimana dengan yang menikmati kematiannya? Bagaimana dengan yang merayakan kematiannya? Tentu lebih iblis daripada iblis, kan lebih sibilis. Begitu. Itu adalah pernyataan rasio, proposisi, premis 1, premis minor. Nah, namanya silogisme, itu pengambilan bulan. Kalau yang menginginkan kematian Yesus saja sudah dipanggil sibilis, mana dengan yang menikmati kematian Yesus bertepuk tangan tiap hari kematiannya, saudaraku? Bagaimana? Masih ada suara saya? Putus Kak. Signal saya masih rusak kah? Putus Kak. Sekarang udah. Kalau ini bagaimana nih? Tes. Udah bagus ini. Tes ayam goreng. Ayam goreng 1, 2 RM1, 2 RM, 3 RM, 2 RM, 3 RM. Masih jelas, nih, Kak. masih. Ayam goreng. Ayam goreng 2 RM, 3 RM. Coba. Masih putus-putus. Masih. Oke. Dek, saya mute, tutup kamera dulu ya. Boleh. Mending gini. Ayam goreng. Adita. Masuk nih, masuk. Ayam Mending goreng. close game aja. Nah, close cam aja ya. Siap. Nah, lanjut Perianus. Perianus ini saya panggil namanya Anus aja ya. Silakan Anus. Oh, terserah Kak. Itu Ya, pertanyaan Anus. Kakak tadi belum ada- jelas. Putus. Maaf. Tadi itu pertanyaan Kakak putus-putus, Oke, suaranya oke. jadi nggak jelas. Diwakilkan saja sama Inspirasi. Inspirasi tolong tanyakan sama saudara Anus tentang yang saya sampaikan tadi. Silakan. Siap. Jadi gini, Bang Prianus, saudaraku. Kalau Yahudi sangat menginginkan kematian Yesus dan Yesus mengatakan dia itu simbolis. Nah, yang berbahagia di atas penderitaan atau yang berbahagia di atas kematiannya Yesus itu lebih dari simbolis. Itu abangku. Ayat di mana yang berbahagia di atas lebih simbolis itu? Itu bukan ayat abangku, itu logical fallacy. Dasar kalau memang itu nggak terlalu relevan ya buat apa juga di login kalau itu nggak ada relevannya gitu loh. Dasarnya itu di mana? Gini coba, gini. Uni mau masuk? Kenapa kita ngomong begini begitu kalau nggak ada dasarnya begitu? Maksudnya gini loh. Oke, saya ulangi sekali lagi ya Anus. Saya sekali lagi ulangi ya. Oke. Aduh, signalnya jelek lagi nih. Signalnya jelek lagi. Masih kedengar suara saya? Gantung aja tuh HP-nya di tower biar full sinyalnya. Lanjut, cuman jangan Bukan anginnya kencang, Anus. Anus jangan gitulah. Anus jangan ngejek-ngejek lah, Dek. Anus sudah makan? Sorry. Anus sudah makan? Anus sudah makan? Sudahlah. Oke. Ini sambil makan ya, Dek. Jadi begini adekku. Dalam Yohanes pasal 8:44 itu adekku bacalah yang baik. Bahwa kata Yesus, barang siapa yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya adalah sibilis. Ya, bapaknya adalah sibilis. Nah, lalu sedang
yang menginginkan kematian Yeshua HaMashiach saja bapaknya Sibilis, bagaimanakah dengan orang-orang yang menikmati dan merayakan kematian Yesus? Tentu lebih Sibilis daripada Sibilis, Anus, saudaraku. Begitu, ganteng. Oke, Kak Sudah Nus, Rifa. silakan Nus. Anus gantian. Masuk. Kalau Uni Rifa mengatakan seperti itu, saudaraku jangan marah. Kalaupun marah, jangan tersinggung. Itu bisa dibuktikan. Saya yang marah, saya nggak marah. Ah, mantap, cakep. Enggak begini Kak Rifa, sebenarnya kan yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Nah kita tahu bahwa mereka itu memang nggak suka dengan apa ya, dengan Yesus ya pada dasarnya. Lah yang kedua, ngapain juga disama-samakan dengan orang dengan iblis atau dengan iblis orang yang percaya dengan Tuhan Yesus? Ngapain pula juga disama-samakan dengan hal itu? Udah tahu, udah jelas bahwa di situ memang iblis nggak suka dengan Tuhan Yesus dibanding dengan Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus. Aneh kan masalahnya di situ? Apa maksud adik? Adik ganteng Uni Rifa tidak paham. Coba ulangi, nggak ngerti maksudnya apa itu. Ya, saya menjelaskan, Kak. Ya, selesaikan dulu dengan Anus. Saya sangat menghormati saudara saya Anus ini ya. Saya tidak mau ada yang menghina dia. Karena saya sangat luar biasa respect dia ya. Jadi kalau ada pun orang Kristen yang mau memotong Anus, harus izin Anus dulu. Kalau Anus sudah selesai, maka boleh yang lain masuk. Kalau tidak, jangan. Karena itu tidak menghargai Anus. Ya sudah, kasih waktu aja untuk dia dulu Kak. Sebagai laki-laki normal ya. Dia juga punya Roh Kudus by the way. Silakan. Peri Anus mau dikasih ke Garbel atau lanjut bersama Uni? Nggak, masih lanjut nih. Ini masalahnya nggak bisa disama-samakan soal itu Kak. Nggak bisa. Itu konsep yang salah. Halo Kak Rifa. Iya, lanjut. Lanjut, adikku. Lanjut, brother. Uni dengar. Uni sambil makan ini adikku yang ganteng. Udah saya jawab itu. Yang kau ini tadi bilang itu tidak bisa. Apa jawabannya, Dek? Bisa Jawabannya apa, disamakan. Dek? Tidak bisa. Apanya nggak bisa? Nggak bisa itu disama-samakan. Apa jawabannya, Adik ganteng? Kan Apanya nggak bisa, Dek? Sudah jelas di situ Apanya, bahwa Dekku? Marianus. Nggak paham Unimu ini, kakakmu ini tidak paham adikku yang ganteng. Maksud adik itu apa yang tidak bisa? Biar kita pindah ke Bang Gorbiel. Bang Gorbiel sudah siap-siap untuk menjelaskan. Kalau Anu sudah tidak bisa,